Banyak artis saat ini yang mulai terjun ke dunia politik, termasuk musisi, presenter, komedian, dan pemain film. Mereka semua berlomba-lomba untuk maju ke Senayan City, namun sayangnya tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa selebriti tanah air yang ternyata tidak lolos dalam pemilu 2024. Penasaran, siapa saja deretan artis yang gagal meraih kursi di Senayan? Anang Hermansyah. Anang Hermansyah maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 5 dengan meraih dukungan sebanyak 19.965 suara. Meskipun Anang Hermansyah yang maju lewat partai PDIP menempati urutan ketiga suara tertinggi di partainya, ia masih berada di bawah Adian Napiupulu yang berhasil meraih 33.3964 suara dalam hasil real count KPU. Namun, masih belum dapat dipastikan apakah Anang Hermansyah akan lolos karena kuota anggota DPR RI di Dapil Jabar 5 hanya terdapat kursi yang tersedia. Giring Niji. Mirip dengan Helmi Yahya, Giring Ganesa juga berhasil meraih suara tinggi sebanyak 14.794 saat maju di Dapil Jawa Barat. Namun, karena partainya tidak lolos ke parlemen, peluang Giring untuk terpilih juga menjadi tipis. Andika Kangen Band. Andika Kangen Band, yang juga dikenal sebagai Mahesa Andika Setiawan, berhasil meraih 5.321 suara dalam pemilihan caleg Partai Demokrat di Dapil Lampung 1. Meskipun perolehan suaranya di bawah 10.000, peluang Babang Tampan ke Senayan tipis. Ayu Azari. Di Dapil Jakarta 1, artis cantik Ayu Azari berhasil mendapatkan 2.836 suara dari 4.953 TPS. Meskipun begitu, perolehan suara Ayu Azari jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman separtainya, seperti Eko Patrio yang berhasil mendapatkan 26.483 suara. Tidak hanya Ayu, beberapa artis lain juga mengalami nasib serupa, seperti Vena Melinda di antara rekan satu partainya di Perindo. Vena Melinda. Hingga saat ini, Vena Melinda berhasil meraih suara tertinggi di Dapil Jawa Timur 6 dengan total 10.961 suara. Namun, peluangnya untuk kembali ke kursi DPR terbilang tipis karena partai yang didukungnya, yaitu Perindo, diprediksi tidak akan lolos ambang batas parlemen. Meskipun demikian, perolehan suara yang tinggi ini tetap menjadi prestasi yang patut diapresiasi bagi Vena Melinda. Tamara Geraldine. Artis lain yang diprediksi tidak lolos menjadi anggota DPR RI adalah Tamara Geraldine. Tamara, yang menjadi caleg PDIP, hanya mendapatkan suara sebanyak 2.221 dari 6.417 TPS di Dapil Sumatera Utara 2. Dengan perolehan suara tersebut, Tamara berada di urutan ke-7 dari 10 caleg PDIP. Ramzy. Ramzy, calon anggota legislatif dari Partai Nasdem untuk DPR RI, berpendapat bahwa anggota legislatif yang berasal dari kalangan selebritas atau figur publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada caleg dari kalangan biasa. Menurut Ramzy, pengalamannya selama setahun setengah terakhir di daerah pemilihan Dapil Jawa Barat Jabar 5 Kabupaten Bogor telah memberinya pelajaran menarik tentang tanggung jawab sebagai anggota legislatif.
Saat ini, masyarakat di daerah tersebut merasa gelisah karena banyak anggota legislatif yang menghilang dan tidak memenuhi janji-janjinya saat kampanye. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat. Sultan Djorghi. Selanjutnya, terdapat Sultan Djorghi yang menjadi caleg Golkar dan mencalonkan diri di daerah pemilihan Dapil Sumatera Utara 1 seperti yang dikutip dari situs pemilu2024.kepu.go.id. Sultan Djorghi baru saja terpilih dan berhasil meraih suara sebanyak 537 dari 5.596 TPS di antara 10 caleg Golkar lainnya, namun perolehan suara Sultan Djorghi menjadi yang paling sedikit. Wanda Hamidah. Wanda Hamidah dari Partai Golkar diprediksi akan menghadapi kesulitan untuk kembali ke Senayan karena hasil dari KPU menunjukkan bahwa Wanda hanya mendapatkan 3.398 suara dari total 4.952 TPS di Dapil Jakarta 1. Perolehan suara Wanda berada di posisi kedua dari 6 kandidat Golkar yang maju di daerah pemilihan tersebut. Namun jika dibandingkan dengan kandidat dari partai lain, suara yang diperoleh oleh Wanda Hamidah masih tergolong kecil dan tidak berhasil masuk ke 6 besar. Marshal Siahaan. Seorang artis dari PDIP yang kemungkinan tidak lolos ke Senayan adalah Marshal Siahaan. Penyanyi lagu Peri Cintaku itu mendapatkan suara sebanyak 4.206 dari 4.890 TPS di Dapil Jawa Barat. Suara yang didapat Marshal Siahaan kalah jauh dari artis PDIP lainnya, yaitu Nika Siahaan yang mendapatkan 19.110 suara. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo, seorang artis yang juga dikenal sebagai Vicky Prasetyo, diprediksi akan gagal dalam pencalonannya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 6 melalui Partai Perindo. Meskipun Vicky Prasetyo berhasil meraih suara terbanyak dengan total 4.620 suara, namun Partai Perindo tidak mampu mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga Vicky Prasetyo dipastikan tidak akan duduk sebagai anggota DPR RI pada tahun ini. Aldi Taher. Seperti halnya Vicky Prasetyo, artis Aldi Taher juga diprediksi akan merasakan kekecewaan dengan kehilangan kursi anggota Dewan di Dapil Jawa Barat 7. Aldi Taher hanya berhasil mendapatkan 984 suara dalam pemilihan tersebut. Verrel Bramasta. Verrel Bramasta telah mendaftar sebagai calon legislatif caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Dapil Jawa Barat. Keputusan untuk memasukkan Verrel Bramasta dalam daftar calon legislator dari Partai Amanat Nasional, PAN, diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26 Februari. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, peluang Verrel Bramasta untuk lolos ke Senayan City sangat tipis. Suaranya jauh kalah dibandingkan dengan calon lainnya yang juga bertarung di daerah pemilihan yang sama. Meskipun telah berusaha keras, namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa Verrel Bramasta harus menerima kenyataan bahwa peluangnya untuk terpilih sebagai anggota DPR RI cukup sulit.